Berlatarkan 20.000 tahun lalu di tanah Eropa, kisah akan berfokus pada seorang pemuda anak dari kepala suku. Kita sebut saja dia bernama Keda. Saat itu bertepatan musim gugur. Sudah tradisi mereka akan mengumpulkan makanan dengan berburu sebelum memasuki musim dingin ekstrim yang akan tiba. Petati. Untuk mengumpulkan orang-orang yang akan berburu, maka kepala suku mengadakan penilaian pada para pemuda di desanya. Siapa saja yang bisa membuat mata tombak dari batu dengan tajam, maka ia dinyatakan lulus dan bisa ikut bergabung untuk pergi berburu. Saat itu, Keda kebetulan lolos dan dengan tradisi menghadapi dunia luar yang keras, maka diberi sambutan dengan diberi pukulan. Ata! Sebagai kepala suku tentunya ia senang karena ini pertama kalinya Keda bisa ikut bersamanya pergi berburu. Setelah acara selamatan agar nantinya mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, maka tibalah saatnya kelompok pemburu ini pergi meninggalkan desa. Prioritas mereka adalah kembali dengan membawa daging hewan buruan dengan cepat sebelum pergantian musim. Sebagai pemula, ayahnya selalu membimbing Keda agar bisa mandiri, kuat, dan tangguh. Namun, sebagai pemuda pada umumnya jelas, Keda bukanlah orang yang penyabar. Mengikuti kepala suku, mereka terus bergerak ke arah perburuan dengan kompak. Suku ini selalu bersama. Di perjalanan mereka bertemu suku lain yang akan pergi bersama mereka. Inilah panduan mereka yang mengarahkan ke tempat perburuan. Sebuah patok yang ditinggalkan nenek moyang mereka agar kaum setelahnya tidak tersesat dalam menentukan arah. Sebagai seorang kepala suku sekaligus seorang ayah, maka dengan sabar ia melatih mental Keda. Namun lagi-lagi Keda tidak bisa melakukan hal itu. Dengan empatinya Keda belum siap mengambil nyawa hewan buruan tersebut. Ayahnya mengatakan untuk bisa bertahan hidup maka harus berjiwa kuat, dan itu bisa didapat dengan diraih bukan diberikan. Tidak ada yang berjalan mulus. Di saat beristirahat, mereka harus merelakan salah seorang darinya ketika diterkam hewan buas yang kelaparan. Sebagai tradisi, bagi yang telah mati jasadnya tidak ditemukan, maka mereka mengadakan pemakaman dengan simbol batu yang ditumpuk. Perjalanan pun dilanjutkan kembali menyusuri lembah, hutan belukar, bahkan perairan selama berhari-hari. Mengikuti leluhur mereka yang juga menjadikan jeduk bintang utara di langit sebagai arah mata angin, maka agar mudah menghafal posisi tersebut dibuatlah tato atau tanda pada lengan mereka yang akan menjadi pedoman arah saat diselaraskan dengan bintang di langit. Hingga tibalah di spot atau titik yang akan menjadi perburuan mereka. Agar hewan yang memburu mereka tidak mencium adanya manusia, maka mereka nekat melumuri diri mereka dengan kotoran hewan yang akan diburu tersebut. Dan inilah hewan itu. Sering berada di botol kemasan keriting dan kita sebut saja bison. Setelah formasi dipersiapkan yang artinya menunggu aba-aba dari kepala suku yang menandakan perburuan pun dimulai. Konsep perburuan mereka adalah memancing gerombolan bison berlari ke arah jurang sehingga mereka mudah untuk mengumpulkan dendeng bison nantinya. Namun cara berburu ini juga ternyata membuat Keda bernasib sama dengan hewan-hewan itu.
Pengaruh luka kena seruduk mengakibatkan fisik Keda tidak maksimal saat berpegangan sehingga Keda sepertinya tak selamat setelah jatuh dan terbentur bebatuan dan jasadnya terperangkap menyangkut di permukaan bibir jurang lembah tersebut. Fucosi. Girat Pau, Camacho. Singkatnya perburuan berhasil meski menelan korban. Daging gending sudah didapatkan. Setelah berhasil mereka akan segera kembali ke desanya. Seorang anggota meyakinkan kepada kepala suku mereka bahwa sebagai seorang ayah harus merelakan kepergian Keda dan sebagai kepala suku kepemimpinannya sangat diperlukan untuk kelompoknya. Setelah memakamkan dengan tradisi, dengan berat hati akhirnya mereka harus meninggalkan tempat itu sebelum musim dingin akan segera tiba. Keda yang tersadar dari pingsannya memanggil-manggil ayahnya yang kita ketahui hal itu tak akan berarti karena kelompoknya telah meninggalkan tempat itu. Dengan kaki kanannya yang patah, Keda berusaha mencapai dasar jurang dengan meniti dan berpegangan pada permukaan batu. Hingga hujan deras dengan cepat membanjiri dasar tebing itu, sampai pegangannya tak kuat lagi hingga akhirnya terjatuh. Sisi baiknya akibat hujan itu menguntungkan dirinya yang menjadikan tanah itu menjadi lumpur agar bisa memaksimalkan berjalan. Tentunya Keda harus memperbaiki posisi kakinya yang patah. Hal pertama yang dilakukan adalah mendatangi tempat terakhir mereka berkumpul. Keda menyadari tak seorang pun yang akan datang membantunya setelah mengetahui dirinya sudah dianggap mati melalui batu pemakaman itu. Menghindari hewan buas, Keda beristirahat di atas pungguk pohon. Untuk menjaga stamina agar tidak mati kelaparan, ia nekat memakan cacing gelang. Dan ancaman makhluk buas dari sekelompok serigala memaksanya berlari menaiki kembali pungguk pohon itu. Seekor serigala berhasil terkena sayatan pisaunya, akhirnya mencapai atas hingga ia pun selamat. Keesokan harinya ia terbangun mendapati serigala yang tak berdaya tersebut terluka. Sama seperti sebelumnya, lagi-lagi Keda tidak tega mengambil nyawa hewan itu. Dengan rasa empatinya ia mendekati serigala itu. Berikutnya kita panggil Alpa. Dengan perlahan dan berani ia berhasil mengikat mulut Alpa untuk menghindari gigitan hewan liar tersebut. Dengan empatinya ia malah menolong hewan itu membawanya ke sebuah tempat dan beristirahat. Dan lagi-lagi Keda gagal membuat api pertamanya. Keesokan harinya saat terbangun ia mengobati lukanya dengan memanfaatkan tumbuhan sekitar. Keda juga memperlakukan Alpa layaknya teman dengan memberikannya air dan mengobati lukanya dengan ulat pemakan bakteri. Sepertinya di sini mereka berdua mulai akur ketika Keda berhasil mendapatkan buruan pertamanya. Dan ia juga sudah belajar sabar sehingga mampu membuat api. Kalau mama kami. Berbekal pelatihan, ia juga mampu membuat beberapa mata tombak. Singkat kisah, kakinya mulai pulih dan mengikuti petunjuk dari bintang yang diselaraskan, maka Keda akan melanjutkan perjalanan menuju ke desanya. Begitu juga dengan Alpa yang sudah mulai pulih. Sudah saatnya kembali ke keluarganya, maka Keda menyuruh Alpa untuk pergi. Setelah berpisah, Keda terus berjalan mengikuti arah yang sudah ditentukan tersebut. Dalam perjalanan, Alpa bukannya pergi akan tetapi terus mengikuti Keda berjalan. Meski diusir, tapi hewan itu malah menuntun jalannya yang akan dilalui Keda.
Di sini akhirnya kita paham bahwa Alpa bermaksud membantunya berburu. Namun ia telah mengecewakan hewan itu karena gagal menangkap buruannya. Akhirnya mereka berjalan bersama dan Keda akan diuntungkan karena Alpa akan menuntunnya pulang menuju desanya. Saat beristirahat, selain membantu menuntun jalan dan berburu, Alpa juga membantu agar Keda tetap hangat di saat api unggun mulai padam. Hari-hari dilewati bersama tentunya membuat keakraban bersama hewan itu. Tibalah yang dikhawatirkan yaitu musim dingin yang mulai datang. Di suatu malam saat beristirahat, Keda dikejutkan dengan gerombolan serigala yang mendekat. Dari ukuran rupanya itu adalah serigala jantan dan kita menyimpulkan bahwa Alpa adalah serigala betina. Keda yang menyadari Alpa juga memiliki keluarga seperti halnya dirinya, maka ia menyuruh Alpa segera pulang, bergabung kembali dengan kelompoknya. Singkat cerita, Keda berjalan di atas sungai yang membeku dan di situ ia mengenali melihat Alpa dari kejauhan. Keda lalu berlari ingin menghampiri Alpa, namun ia menginjak es yang retak. Setelah berjuang keras, akhirnya berhasil keluar dari sungai itu. Dan mulai membuat dirinya agar tetap hangat untuk menghindari radang dingin yang bisa saja terjadi. Saat melanjutkan perjalanan, Keda mendapati seseorang di tendanya. Namun ternyata orang tersebut sudah mati terserang oleh radang dingin. Saat di situ Keda sadar ia sudah mulai diserang radang dingin juga. Tidak mau mati di tempat itu, maka bergegas sebelum pergi ia memanfaatkan busur panah milik orang tersebut. Hingga akhirnya badai salju datang dan bertepatan sekelompok hewan buas yang datang mengincarnya. Mengikuti Alpa, akhirnya berhasil berada di sebuah persembunyian pada rongga tanah. Namun rupanya itu sarang harimau yang waktu itu telah memangsa temannya. Alpa berusaha menghentikan harimau itu hingga Keda berhasil memberanikan diri melepaskan anak panah tersebut. Akibat serangan itu Alpa terluka dan tak berdaya. Di sini Keda sangat sedih sekali. Ia bisa membayangkan hal apa saja yang terjadi seandainya tidak ada hewan itu. Karena pengorbanan Keda menjadikan Alpa bagian dari sukunya. Dan nama Alpa yang diberikan pada hewan itu adalah semata karena ayahnya. Ayah Keda yang pernah bercerita tentang kelompok serigala yang menjadikan salah satu serigala pemimpin kelompok yang pemberani dan pandai menyimpan rasa takutnya itu disebut Alpa. Singkat kisah, Keda berhasil menemukan totem simbol leluhurnya. Sambil menahan radang dingin yang mulai menyerang pembuluh darahnya, Keda terus berusaha berjalan di tengah terpaan salju diiringi tiupan angin yang kencang. Hingga Alpa yang terluka sudah tak kuat lagi berjalan. Maka ia pun menggendong hewan itu dan akhirnya sampai di desanya. Keda akhirnya selamat berhasil kembali ke desanya dan Alpa juga berhasil mendapatkan pertolongan. Hingga diketahui Alpa telah melahirkan keturunan Alpa-Alpa berikutnya. Suneta, Watsakia Gidasa Shonata. Itulah tadi kisah seorang pemuda yang bertahan hidup. Semula ia lemah dan tak pandai dalam hal apapun. Film ini menjelaskan pada kita bahwa tidak harus melalui kekerasan agar menjadi kuat mampu bertahan hidup. Sebaliknya rasa kasih sayang tanpa kekerasanlah yang membuatnya mampu bertahan. Hal ini mengajarkan kita bahwa bukan tentang pengalaman yang menjadikan seseorang terlatih, tetapi situasi sulit mengalahkan rasa takut akan kegagalan dan niat berjuang ingin tetap hidup, maka menjadikan ia kuat dan terlatih.